Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan soal nomor 2. Tapi kita dulu cek dulu untuk menjawab soal nomor 2 dan 3, bacalah terlebih dahulu artikel berikut. Kita baca aja ya. Apa itu inflasi? Pengertian, penyebab, dampak, dan perhitungannya. Kata inflasi tentu sudah tak asing lagi di telinga, apalagi jika menyangkut pemberitaan stabilitas perekonomian. Secara umum, inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa. Sementara itu, pengertian inflasi atau apa itu inflasi sebagaimana dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, BI, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Penyebab inflasi karena banyak faktor. Menurut laman resmi Kementerian Keuangan, setidaknya ada 6 faktor penyebab inflasi, antara lain permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan. Penyebab inflasi lainnya yakni adanya peningkatan biaya produksi, bertambahnya uang yang beredar di masyarakat, dan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Penyebab inflasi berikutnya adalah perilaku masyarakat yang seringkali memprediksi atau biasa disebut sebagai inflasi ekspektasi. Terakhir, penyebab inflasi karena kekacauan ekonomi dan politik seperti yang terjadi di Indonesia saat kerusuhan tahun 1998. Dampak inflasi sendiri seringkali identik dengan efek negatif karena kenaikan harga barang membuat daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Menurut Bank Indonesia, dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, dampak inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian uncertainty bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, dampak tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah. Perhitungan inflasi. Perhitungan inflasi dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. BPS menghitung inflasi menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Indeks Pengeluaran. IHK sendiri meliputi pengeluaran bahan makanan dan makanan jadi ditambah dengan minuman dan tembakau. Komponen IHK lainnya dalam perhitungan inflasi adalah pengeluaran perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan olahraga, serta transportasi dan komunikasi. Data pengelompokan tersebut didapatkan BPS melalui survei biaya hidup (SBH) yang rutin dilakukan, baik per daerah maupun secara nasional. Sumbernya ya. Kita cek soal nomor 2. Oh, ini habis ditanya. Apa deh? Sekebacanya ya. Menurut artikel, apa itu inflasi? Pengertian, penyebab, dampak, dan perhitungannya. Kebalikan dari inflasi adalah, kebalikan dari inflasi berarti ada tadi ya, deflasi ya. A. Peningkatan biaya produksi. Bukan ya. B. Bertambahnya uang yang beredar di masyarakat. Ini bukan ya. Karena inflasi kan. Permintaan yang tinggi terhadap satu barang atau jasa yang juga disebut inflasi. D. Penurunan, saya tulis ya. Penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Terus-menerus ini yang D ya. Nah, ini jawabannya. Nomor 2 adalah D. Itu ada deflasi. Ya, deflasi kebalikan dari inflasi. Kalau yang E, suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga kenaikan harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa ya, kenaikan harga barang dan jasa ini. Ini juga sama inflasi. Itu jawabannya adalah opsi yang D. Oke, itulah dia pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.